Selamat pagi pemirsa. Nah, kalau ditanya nih makanan apa yang paling gampang dimasak buat sarapan, salah satunya pasti telur ya. Nah, pemirsa, telur ini juga menjadi salah satu tradisi unik di sebuah negara. Kira-kira hal unik apa lagi ya tentang telur? Makanya nonton terus dulu sekarang hari ini karena kita akan bahas tentang serba-serbi telur. Pernahkah Anda membayangkan telur-telur mentah ini melayang di kepala? Meski nyeleneh, tradisi lempar telur ayam ini sudah berlangsung di Inggris sejak 700 tahun lalu. Ceritanya nih, dulu hanya ada seorang kepala biara yang memiliki ayam di desa Lincolnshire. Ia mendorong warga desa pergi ke gereja dengan imbalan 1 butir telur. Saat banjir melanda, warga tidak dapat pergi beribadah dan akhirnya para nelayan gereja melempar telur kepada warga. Tradisi ini berkembang menjadi kompetisi. Dalam jarak 10 meter, seorang peserta melempar telur, sementara peserta lainnya harus menangkap telur tanpa pecah. Tim dengan jarak lemparan terjauh akan menjadi pemenangnya. Perhitungan ketepatan melempar dan akurasi tangkapan menjadi filosofi dari permainan ini. Selain itu, ada juga kompetisi Russian Egg Roulette. Para peserta dihadapkan pada sekotak telur misterius yang isinya bisa berupa telur mentah atau matang. Tiap peserta bergilir memecahkan telur di dahi mereka. Peserta yang mendapat telur mentah terbanyak, maka dialah yang kalah. Duh, nggak kebayang ya, berapa jumlah telur yang pecah. Kalau di Indonesia beda lagi. Tradisi injak telur menjadi bagian sakral dalam upacara pernikahan adat Jawa yang syarat filosofi kehidupan. Mempelai pria akan menginjak telur hingga pecah yang kemudian sisanya dibersihkan oleh mempelai wanita. Telur melambangkan awal sesuatu kehidupan baru. Pengantin pria menginjak telur tanpa alas kaki bermakna bahwa prialah yang memimpin dalam rumah tangga. Sementara mempelai wanita yang membersihkan pecahan telur menyimbolkan pengabdian istri kepada suami. Nah, kalau telur yang satu ini dijamin sayang untuk dipecahkan. Sebab meskipun kecil tapi harganya selangit. Kaviar merupakan telur dari ikan langka jenis Beluga sturgeon yang hidup di Laut Kaspia. Yang menjadikannya mahal, ikan yang hidup sejak zaman dinosaurus ini butuh waktu hingga 20 tahun untuk dapat menghasilkan telur. Nggak heran ya kalau harganya dibanderol 50 hingga ratusan juta rupiah per kilogram. Bahkan baru-baru ini kaviar dari ikan salmon albino yang diberi julukan white gold dijual 500 juta rupiah per sendok atau 3,9 miliar rupiah per kilogramnya. Kaviar hasil peternak dari Austria ini dibumbui dengan dedaunan emas 22 karat. Wow! Telur yang berasal dari ikan maupun unggas memang dikenal sebagai sumber protein. Kandungan nutrisi telur ayam yang kaya akan vitamin, asam folat, dan kalsium menjadi makanan yang cocok dikonsumsi untuk meningkatkan massa otot, terutama bagi para atlet binaraga. Pemirsa tahu dong ya dengan si Mr. Muscle Aderai. Binaragawan asal Bali ini membentuk otot atletis dengan latihan ekstra dan mengatur pola makan yang mengandung protein dalam jumlah besar. Pemenang Drug Free Bodybuilding World Championship Amerika tahun 2000 ini menghabiskan 25 hingga 30 butir telur dalam sehari. Konsumsi telur matang lebih disarankan daripada telur mentah, karena kandungan protein dalam telur matang 2 kali lipat dapat diserap tubuh. Namun nggak serta-merta asal makan telur ya. Konsumsi telur harus disesuaikan dengan kebutuhan tubuh dan tujuan membentuk otot, serta dibarengi dengan sumber protein lainnya. Kalau kita berbicara putih telurnya saja, memang kalau kita konsumsi 10 putih telur, kandungannya hanya baru kisaran sekitar 30 gram proteinnya. 30 sampai 60 gram proteinnya. Nah, kalau 30 sampai 60 gram proteinnya
bagi yang beratnya 60 kg ini udah cukup. Tapi kalau kayak saya beratnya 90 kg berarti masih kurang 10 juga. Tapi yang terjadi biasanya adalah kita tidak makan sumber protein cuma dari satu sumber. Kadang kan kita juga minum susu juga, makan tempe juga, makan daging juga. Jadi akhirnya kita nggak perlu harus makan telur sebanyak itu. Well, seringkali telur menjadi campuran utama dalam membuat kue. Yap, kue apapun ya. Dari yang lembut seperti coklat cake, kue makarun, sampai yang bahagia kenari yang agak keras ini pasti menggunakan telur dalam adonannya. Tapi ada satu yang unik nih, jika biasanya pie identik dengan topping buah, namun sajian egg pie dari negara Skotlandia ini menggunakan telur sebagai isiannya. Kudapan ini biasa dihidangkan saat musim dingin. Kulit pie dibuat dari adonan tepung terigu dan telur, lalu dicetak. Isiannya adalah telur rebus yang diletakkan di tengah kulit pie dan dilumuri saus mayo. Untuk mematangkan egg pie tersebut harus dipanggang dalam oven bersuhu 120 derajat selama 20 menit. Nggak cuma enak disantap, siapa sangka ada campuran putih telur juga loh dalam pembangunan gedung. Ini dia bangunan Masjid Raya Sultan Riau yang terletak di Kepulauan Riau. Semula masjid ini hanya bangunan kayu sederhana. Tahun 1800-an Sultan Kerajaan Riau berniat memperbaiki masjid. Rakyatnya pun turut serta berkontribusi menyumbang tenaga, bahan bangunan hingga makanan, salah satunya telur. Para pekerja memanfaatkan putih telur yang melimpah sebagai bahan perekat yang dicampur dengan pasir dan kapur. Putih telur memang memiliki kandungan zat perekat yang tinggi. Terbukti, masjid usia ratusan tahun ini pun masih berdiri kokoh hingga kini. Bahkan Masjid Sultan Riau ini sudah dijadikan situs cagar budaya oleh pemerintah Republik Indonesia. Selain masjid, konon Candi Borobudur yang dibangun pada abad ke-8 Masehi lalu terbuat dari susunan jutaan batu yang menggunakan campuran putih telur untuk bahan perekatnya. Tapi cerita ini belum jelas kebenarannya ya pemirsa. Tapi kalau direkatkan dengan semen rasanya tidak mungkin ya. Karena dulu di abad ke-8 belum ada pabrik semen yang berdiri. Namun beberapa ilmuwan ada yang menyimpulkan setiap batu di Candi Borobudur disambung tanpa menggunakan semen atau perekat. Batu-batu ini hanya disambungkan berdasarkan pola dan ditumpuk. Nah, biar nggak penasaran, yuk sekalian wisata ke sana. Jangan menilai sesuatu dari bentuknya. Pesan moral inilah yang disampaikan dalam sebuah adegan film animasi berjudul The Good Dinosaur yang rilis tahun 2015 lalu. Ceritanya, mama papa dinosaurus sedang menantikan 3 telurnya yang berukuran kecil, sedang, dan besar menetas. Telur kecil menetas lebih dulu dan diberi nama Libby. Disusul dengan telur sedang yang mengeluarkan dinosaurus lebih besar ukurannya dan diberi nama Buck. Hello, Buck. Tibalah giliran telur paling besar yang akan menetas. Mama papa dinosaurus mengira akan mendapat anak yang lebih besar. Namun dugaan mereka salah, yang keluar justru bayi dinosaurus yang berukuran sangat kecil. Ia diberi nama Arlo. Arlo yang lemah harus belajar berani dan mengatasi rasa takutnya. Hingga akhirnya ia bertemu dengan Spot, anak manusia yang mengajaknya berpetualang bersama. You're not wearing underwear. It feels great. Lain lagi dengan karakter telur di film animasi Puss in Boots. Humpty Dumpty diceritakan sebagai sosok telur sahabat dari Puss yang licik. Hold! Right here. Puss dan Humpty Dumpty berpetualang bersama untuk merebut kacang ajaib dari tangan perampok Jack dan Jill.
Kacang ini menjadi rebutan karena dapat tumbuh hingga ke langit, tempat kerajaan raksasa yang menyimpan angsa bertelur emas. You gotta get it together. Namun rupanya Humpty Dumpty juga menginginkan kacang ajaib itu. Ia merencanakan sesuatu yang jahat untuk mencelakai Pus. Film 3 dimensi produksi DreamWorks ini melibatkan sejumlah bintang ternama Hollywood dalam pengisian suara tiap karakter. Di antaranya Antonio Banderas, Salma Hayek, dan Zach Galifianakis, pelawak Amerika yang mengisi suara si telur Humpty Dumpty. My name would become legend. Balik lagi di dulu sekarang, masih bicara soal telur nih. Kota Brebes di Jawa Tengah menjadi tersohor karena telur asinnya sejak tahun 1965. Telur asin pertama kali diperkenalkan pasangan suami istri asal Tiongkok Chiao Seng dan Tan Polanio yang merantau ke Brebes. Dari yang rasa original alias hanya asin saja, kini telur asin terus berkembang dengan berbagai varian rasa seperti rasa bawang dan cabai. Proses membuatnya sendiri hampir sama dengan membuat telur asin biasa. Bedanya, telur bebek diberi tambahan bahan yang dicampur dalam lumpur untuk membalut telur bebek seperti bawang putih dan cabai giling. Telur kemudian diawetkan selama 1 minggu dalam wadah yang tertutup rapat. Pori-pori pada cangkang telur akan menyerap bahan-bahan tadi untuk menghasilkan rasa telur yang diinginkan. Nah, kalau dulu telur asin hanya dimakan begitu saja, sekarang berbagai olahan masakan dengan telur asin makin banyak ditemui. Salah satunya telur asin yang dimasak bersama udang galah dan spaghetti. Simak nih cara masaknya. Semua bahan yang ada ditumis satu persatu, kemudian masukkan dulu nih telur asinnya. Kemudian masukkan udang yang sudah digoreng. Setelah itu tuang juga susu dan aduk merata. Dan terakhir, masukkan spaghetti ke dalam wajan dan aduk merata. Voila, perpaduan makanan khas Italia dengan bahan makanan khas Indonesia ya. Spaghetti udang telur asin. Selain untuk makanan, telur juga menjadi campuran dalam minuman penambah stamina. Ini dia teh talua dari tanah Minang. Teh talua menggunakan telur ayam kampung yang kandungan proteinnya lebih tinggi dari telur ayam biasa. Campuran kuning telur ayam kampung, gula, dan susu kental dikocok dalam gelas hingga mengembang. Racikan ini lalu